Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrin Nur Hakim dengan NIM 078 dari kelompok bimbingan Pak Heru, kelompok 1 dari kelas studio perancangan arsitektur 5. Hari ini akan mempresentasikan tentang tugas 2 saya, yaitu diagram konsep dan programming dari site Simpang Dago. Pertama, berangkat dari permasalahan desain, saya mengambil 3 permasalahan desain. Yang pertama ada aksesibilitas ke dalam pasar, khususnya bagian dalam pasar yang cukup minim, yang mengakibatkan pemilik kios-kios yang di area dalam mengalami ketimpangan dengan eh, pemilik kios bagian depan dalam konteks pengunjung, sehingga aktivitas ekonomi cukup terhambat di bagian dalam. Yang kedua, ada permasalahan kontur dan permasalahan keamanan. Cukup banyak terjadi curanmor dalam site Simpang Dago, dan kontur yang cukup curam mengakibatkan warga lansia dan warga yang memiliki disabilitas cukup sulit dalam mengakses site. Yang terakhir, ada permasalahan public space yang minim dan fasilitas untuk anak-anak yang juga minim. Kemudian saya coba untuk menjawab permasalahan tersebut dalam desain konsep saya, yaitu Simpul Dago, Weaving Market, Community, and Education on a Contour Landscape. Dengan mengedepankan 4 konsep desain, yaitu mengedepankan panel inclusivity, kemudian saya mencoba untuk mengintegrasikan 3 fungsi ruang, yaitu fungsi pasar, pendidikan, dalam bentuk perpustakaan, dan eh, perumahan. Kemudian setelah itu saya juga mencoba untuk merespon tapak existingnya yang memiliki kontur curam dengan menggunakan konsep terraced architecture. Kemudian saya juga berusaha untuk menjawab permasalahan keamanan dengan menggunakan konsep defensible space. Kemudian saya melakukan analisis teori. Yang pertama terkait critical regionalism, yaitu sebuah pendekatan arsitektural yang berusaha menyeimbangkan antara modernitas dengan konteks lokal. Dalam konteks ini, saya mencoba untuk mempertahankan eh, aktivitas ekonomi yang cukup tinggi terjadi dalam Simpang Dago dan mengintegrasikannya eh, dengan fungsi pendidikan, yaitu sebuah perpustakaan. Kemudian, saya juga menganalisis preseden. Yang pertama ada Enabling Village, yang saya rasa cukup berhasil dalam mengintegrasikan fungsi ramp ke dalam desainnya, sehingga ramp tidak terasa sebagai tempelan saja. Yang kedua ada The Friendship Park, yang terletak di Uruguay. Saya mengambil preseden ini untuk menganalisis bagaimana suatu public space, khususnya suatu playground untuk anak-anak, dapat didesain dengan inklusivitas atau inclusivity sebagai agenda utamanya. Kemudian saya juga menganalisis tentang Connect One, yaitu sebuah fasilitas pendidikan di Korea Selatan. Menurut saya, Connect One sangat berhasil dalam menjawab konteks tapaknya yang berada di area pegunungan dengan kontur yang cukup curam dan dilalui oleh 2 jalan, seperti dilihat dalam dua atau tiga dalam 3 potongan di sebelah kanan. Kemudian saya juga menganalisis tentang bagaimana suatu perpustakaan dapat didesain dengan baik dengan kriteria-kriterianya. Kemudian saya menemukan eh, preseden terkait The Horizon Library yang terletak di Cina, yang menurut saya telah menjawab kriteria-kriteria desain perpustakaan umum yang ada di bagian kiri dengan cukup baik. Kemudian berikut terdapat constraint site yang setelah saya tentukan. Jadi bentuk site yang saya ambil seperti demikian dengan dimensi 9.429 meter persegi dengan regulasi yang terdapat pada bagian pada bagian kanan. Setelah itu saya juga berusaha untuk melakukan programming. Jadi total market area saya ada 893 meter persegi, total perpustakaan ada 830 meter persegi, total perumahan ada 5.537 meter persegi, total service area ada 8.805 meter persegi, 885 meter persegi, ada basement juga di sini dan playground serta multipurpose hall. Lalu grand total untuk keseluruhan dari desain saya adalah 14.433 meter persegi dengan regulasi yang ada di bagian bawah. Kemudian berikut adalah massing yang coba saya buat. Berikut adalah perspektif mata manusianya. Saya coba untuk integrasikan ramp ke dalam desain saya sebagai jawaban respons dari kontur tadi. Dan yang terakhir ada bagian zoning dan circulation dari desain saya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.